Bapak Dr. Medus Haji Al-Jufri Effendi. Kepada Bapak kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Senayan Satu Warahmatullahi kepada itu waktu kepala kedua dan pengurus Open Desa singkatan itu Genap berunding desa. yang berunding kayak tadi aku alhamdulillah Bapak dan Ibu yang berhadir di ruang ini yang saya hormati, mari kita berbanyak bersyukur kepada Allah SWT karena banyak nikmat yang sudah kita terima. Insyaallah yang banyak bersyukur nikmat itu akan ditambah dengan bersyukur. Wassalawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti ajaran beliau dan mendapatkan syafaat di masa nanti. Bapak dan Ibu sekalian, saya berbahagia sekali pada pagi menjelang siang hari ini bisa bersama Bapak dan Ibu sekalian merupakan satu kehormatan bagi saya untuk dapat kembali bersilaturahmi dengan keluarga besar pada masa semuanya di satu hari. Saya tak merasa tamu di sini karena saya merasa kembali ke rumah sendiri. Dan juga pernah di sini bersama kawan-kawan. Tapi sebagiannya sudah ada yang punya waktu. Bapak dan Ibu sekalian, saya itu kalender itu tidak ada pakai merah, hitam itu. Besok pagi itu ada kegiatan, jadi tidak masalah. Hampir setiap hari Sabtu dan Minggu itu saya juga tidak dapat menikmati suatu orang di rumah. Santai-santai berapa puluh saya tengok tak ada yang berani mengganggu aku itu saja. Saya itu mana makannya karena saya lagi sudah kamu-kamunya. Silakan sedekah cari pajangnya serius kalau tak tahu Pak. Kalau tadi jangan serius sama ini kan bukan pembinaan. Kita saling inilah saling berbagi informasi. Saya memang pantas untuk patut saya memberikan penghargaan dan support yang ini untuk semua bahwa banyak inovasi yang sudah dilakukan. Nah harapan saya itu yang senang itu Pak. Tidak ada kepentingan apa-apa saja. Ini kan beberapa madrasah termasuk Pak Doni sendiri. Saya itu senang kalau direspon. Berarti ada benarnya. Saya menganggap kalau apa yang saya sampaikan itu respon, berarti ada benarnya. Dulu waktu beliau dari Meksiko, ya, itu saya ajak pilih, itu saya ceramah sambil itu saya rutuk itu, sampai finish duduk ke dalam. Berikut saya ke sana, apa yang saya rutuk itu selesai. Tidak hanya masalah, semua masalah. Pokoknya mulai dari sekitar jalan keliling sampai ke ini itu rutuan semua. Nah, makanya kita jadi mikir kalau mendaga itu, ini rutuan dulu bakal rutuan lagi ya, betul ya. Nah, saya senang. Bapak dan Ibu, ini cerita hari ini saya malah lupa mengevaluasi. Saya ingin buka sejarah sedikit. Pada satu hari saya dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari
diundang oleh LBMP khusus. Kami berdua, saya gak dulu, ada aku memang membicarakan tentang pendidikan. Tapi kok kami berdua, saya bersama koordinasi pendidikan. Pada saat itu Kadis Pendidikan Batanghari bersama anak edukasi dan luar, maka diwakilkan dengan sekretaris. Sampai di situ ternyata apa yang terjadi? Kami diajak dialog tentang pendidikan di Batanghari. Sebagai bentuk perhatian dari lembaga penjamin mutu itu terhadap konkretnya kepada pendidikan baik itu sekolah maupun madrasah. Kami diundang. Nah, 3 hal ini dari sekian banyak pembicaraan menyangkut akreditasi bla lain, 3 hal itu yang saya bawa pulang dan segera harus saya lakukan. Dan alhamdulillah STS1 yang melakukan yang lain malam dia belum dengar. Kalau ngasih 2 kali itu tidak terlambat, tapi enggak. Apa yang dipesankan itu dalam rangka untuk yang banyak tentunya hari ini, kondisi hari ini sebagaimana tadi pengantar disampaikan bahwa FGMP itu susah Pak. Pengertian jangan dianggap itu tidak benar, FGMP bukan, agak sulit gitu. Saya cukup pantau dulu dengan semangat saya membentuk waktu saya dikasih pendidikan madrasah, coba berupaya untuk menghidupkan FGMP itu. Dulu jangan ada, lumayan, walaupun tidak sepenuhnya tapi lumayan jalan. Tapi setelah kita evaluasi lama-lama itu ini juga. Pertama, masalah jarak tempuh. Kalau diadakan kegiatan GMP akidah di sini, yang di sini enak dekat. Kawan yang di Sungai Renang dengan di Pemayu itu menjalan ke sini itu itulah lapar pula mundur. Sampai di sini hampir jam 10, hampir jam 10 lah lebih kurang. Itu kan baru nak cerita-cerita kan lah ingat pula lagi Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu kalau sebelum diisi dia kalau kosong buat masalah, diisi juga sudah tuh jadi masalah. Lalu itu pemantau. Makanya orang Jambi itu banyak tertinggal gitu. Belum makan, dia belum nak kerja. Sudah makan dan nak lagi kerja. Nah, tapi bukan di sini, Jambi yang lain itu. Yang lain. Satu, FGMP itu bagus, tapi sulit gitu. Baru satu tadi masalah waktu jarak tempuh. Yang kedua pembiayaan. Nah, kalau kita mungkin mohon maaf, bisalah dibantu Pak. Kalau tak dari mana dia cara-cara membantu, inilah sekedar rokok, bisalah. Atau mungkin guru itu mau mewakafkan rezekinya karena untuk kepentingan mereka sendiri, silakan. Bagi madrasah swasta itu yang hari-hari kita tahu sulit, itu kan susah Pak. Yang pergi harus ada transportnya. Yang ketiga, di madrasah swasta persoalannya terjadi timbul harus sempat yang begitu yang kadang mohon maaf yang ngajar anak itu 4 apel itu guru seorang tua. Nah bayangkan anak itu tidak belajar hari itu gara-gara gurunya cuma pergi MBMP yang sejam sampai itu. Nah kajian itulah maka kemarin pada saat pertemuan itu kami diberikan apa ini yang lebih efektif itu yang pertama dibuatlah bagaimana kita dorong guru-guru itu membentuk dan melakukan diskusi tentang pelajaran itu sama-sama mereka. Nah, tadi kita sebut dengan komunitas belajar. Itu sebenarnya kita sadar dari kawan sebelah sana sebenarnya. Istilah mobil itu juga ada. Nah, tapi dijelaskan bisa dilakukan kompel itu per kelompok mapel. Jadi misalnya datanglah guru matematika kita berempat, berunding lagi. Kan jangan ngajar tua yang penting kepala saya. Ayo pentingnya ini yang lain itu kan bantunya. Oh saya macam ini caranya supaya yang penting. Misal, lihat bahasa penting itu jangan yang sebenarnya.
ada kesulitan dalam pembelajaran itu, ya saling berbagi. Ini saatnya pada saat komunitas itu ada berdiskusi, saling berbagi apa saja persoalan pembelajaran. Begitu juga mata-mata pelajaran yang lain. Nah, nanti dalam satu komunitas besar seperti saat ini, itu lagi bisa saling berbagi antar mata pelajaran. Kami kalau membela tindak macam ini, macam itu ya, pantanglah kamu, gitu. Ini kan maksud itulah supaya jangan payah-payah amat, karena terlalu ilmiah nanti Bapak Ibu dan nanti saya tidak paham, sesama tidak paham. Ya sudah, kita komunikasi dan tidak perlu formal. Kadang yang formal itu kan jadi gitu. Boleh santai-santai. Bahkan kami kemarin dibilang kalau bisa mengikuti ya sambil bagaimana enjoy ya. Silakan mungkin dari rumah ada yang spesial Pak boleh bisa makan bersama. Itu kan yang di budaya Arab ini masih lah ya sekarang. Itu makan terus, tidak apa-apa. Sambil makan kan jalan. Itu pemancing itu makan terus jalan kegiatannya. Maka saya berterima kasih sekali kalau ada yang nyambut itu kadang-kadang saya kadang ibu itu kadang lupa perasaan awak program awak itu yang muluk-muluk cuma tidak pula dihentikan kan dingin. Nah, dulu saya main itu main pecut terus. Yang JP itu mau jalan saya pecut terus, saya evaluasi. Besok kalau dia nak naik macam-macam lah penakut-takut ini jalanlah. Cuma berpikir ya itu pula sebelum kawan jalan tu. Awak kasih apa kan gitu. Nah, oke. Jadi ini memang jadi prioritas. Kemudian ini jadi prioritas. Baru setelah itu NDP. Nah, tapi itu tadi saya bilang sulit nih kayaknya. Masih kayak belum jadi dia boleh. Rekabuan dan tidak bisa lagi saya nak ngomong apa yang GP karena apalagi sudah mengalir begini. Ditempuh lagi dengan pesawat Umar. Itu kan termasuk mempengaruhi juga MGP itu. Jadi bukan berarti saya tidak menurut MGP tidak benar, tidak bagus, tidak efektif, tapi kompel ini sepertinya akan lebih tepat untuk saat ini. Berapa bulan lagi tidak tahu lagi kita, apalagi ada lagi nama kok. Nah, pemerintah baru nanti juga akan punya kebijakan baru, mungkin yang lebih bagus lagi dan lain-lain. Ya, sementara ini kita jalan karena ini manfaatnya sangat dirasakan Bapak Ibu sekalian. Saya habiskan menu ini dulu. Jadi kedua MGP itu tidak kita ceritakan tadi. Yang ketiga itu tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita belajar mandiri. Jadi memang guru hari ini tidak sama dengan saya dulu jadi guru. Minta maaf saya tidak pola. Jadi pengalaman ini kan berbagi untuk memotivasi. Nanti saya di bagian akhir juga akan cerita tentang beberapa. Kalau dulu zaman dulu ya, saya cak agak amat jadi wakil untuk mengkoordinir pembelajaran. Seorang guru itu menjelang pembelajaran dimulai itulah habis waktu sampai 15 sampai 20 menit. Kita sama-sama upaya saya sampailah. Tidak ada niat saya mau membina, menasihati, cuma saling ingatkan. Karena saya sampai hari ini masih jadi guru dan sangat mencintai profesi guru, sangat mencintai. Kalau boleh dikatakan banyak profesi yang saya paling mencintai profesi guru. Banyak nian manfaatnya, banyak nian kenikmatannya, banyak nian yang saya dapat dari profesi guru. Kemarin di Madrasah Aliyah satu batang aja bilang, kita masuk jam berapa Pak mulai pembelajaran dimulai berapa? Katanya jam 7. Jam 7 itulah prakteknya implementasi. Karena kemarin berbicara tentang implementasi 450 2024 itu. Kejadiannya, kenyataannya jam 7 itulah mulai. Sebab 8 yang bantu Pak Doni jadi imam ini kan boleh lah saya bukan mencilkan maksud saya. Waktu dia masih belajar dengan kami dulu kan
Kan dulu belum pakai bel pak, pakai lonceng besi, kita pukul petang, lonceng, bola, lonceng. Itu mestinya 7.30 itu belajar sudah. Ini loncengnya kalau dipukul 7.30. Guru-gurunya dari tua guru itu baru nak mulai nyambil. Kok nggak yang mana? Kelas itu bapak yang kabel terbang itu. Di tengah jalan masih ada celotehan. Oi, kau tahu tak kalau cenderung bunyi masuk. Ini kena itu belum berangkat dulu jalan. Nah, kamu belum sambung belum? Menghemat waktu sampai di depan kelas itu. Nah, mana kok? Papan tulis 50, kapsul belum ada. Siapa pikir tu? Ya dulu ada. Ada pada kita belajar tidak? Anda nak balik itu? Nah, misalnya tak. Lalu setelah 15 menit, duduk lah buka absen kecil tu, yang gaya cara tak hutang. Abdul Somad, adik, Neni, izin pak, izin mana? Dah tahu pak, ada suratnya. Dah, itu salah tu. Kalau izin pun ada surat. Jadi ibu buat apa ya? Apa lah jangan nak protes. Sampai ke Zainab, dari Ahmad sampai ke Zainab, makan waktu 5 menit lebih. 30 menit. Sementara 1 jam 45 menit itu lagi 5 menit. Sekretaris mana? Ada nampak? Ada pak. Maju. Saya halaman 42 sampai 46. Dari situ mulai dia. Untuk kalau ini bisa jadi sekolah lagi belajar kan? Apa lagi sekolah lah? Kata 5 menit lagi itu masih baik. Sudah lo dikit lagi pak. Nah, sudah. Batal mana tadi? Banyak lagi buat lembar belum? Iya pak, belum tak sekolah. Nah, kalau kita ingat ya, data itu sambung ini. Kalau kita yang anak-anak sekalian berhubung waktu sudah bapak akan melanjutkan mengajar itu zaman dunia pak. Tapi walau macam itu banyak juga jadi siswanya jadi pejabat-pejabat. Nah hari ini sudah dibentuk kombel, mestinya besok lebih lanjut. Nah implementasinya nanti itu kemarin cerita di cuma satu. Karena kita tidak bisa pak tepat waktu bisa tak ya. Ada tak bu jeda dari jam 1.2 ke 3.4 itu jeda? Tak ada. Maka 9 tepat waktu tidak bisa. Pastinya kalau Bu Edi ngajar matematik dengan matematik di kelas yang sama saya ngajar PKN dan matematik, dia wassalam saya assalam mestinya. Kalau itu tidak tepat waktu. Maka banyak efisiensi waktu yang tidak tepat. Apalagi sengaja dari ruang guru lama ngajar lama tenaga semula itu. Itu di madrasah lain proses itu kan. Saya itu dulu jadi kelas kami dulu, bukan itu sekarang. Wah, belajar. Implementasi. Jadi saya bilang di masa itu ini cerita implementasinya yang baru. Teori itu tidak kurang lagi hari ini. Tidak tahu-tahu teorinya, implementasinya. Kalau bahasa lainnya Bapak Ibu saya bilang banyak orang yang hari ini cuma bisa memberi contoh, tapi tidak bisa dicontoh. Beda ya. Memberi contoh. Anak-anak sekalian buat kembang itu macam ini caranya, ibu bisa. Nah ibu ya tidak bisa. Nah itu. Jadi tolong ini terus dikembangkan, terus ditingkatkan sampai dengan waktu dan nanti memang ini tidak bisa lagi dilakukan, pertahankan ini ya. Kemudian karena NGP kita sudah cerita tadi secara mandiri, hari ini Pak sudah belajar itu itu tidak ada lagi kesulitan. Zaman pengenun sumber ilmu itu hanya satu dengan guru. Di dusun itu guru. Pengertian guru itu orang yang memiliki ilmu cuma satu lah. Karena kitab belum ada dulu. Zaman pemimpin saya masih ketemu belum ada kitab. Kalau tidak ada guru mengajarkan, tidak dapat ilmu. Hari ini tidak lagi Pak. Jangan salah kalau anak-anak sudah tahu duluan. Karena budakku walaupun dia kecil, galonnya lengkap begitu.
Walaupun benar salah itu nanti jadi masalah. Nah, informasi juga gitu. Dulu madrasah guru-guru nunggu dari Jakarta itu, dari Kementerian Agama Pusat ke kantor wilayah, belum sampai ke psikolog, dari kantor wilayah ke kabupaten, lama lagi, tergantung perantau. Kalau perantau kecilan cepat, kalau perantau biasa lambat, sampai ke madrasah barulah sampai ke guru. Hari ini informasi begitu siap di tingkat pusat, kadang duluan guru dapat dari wilayah lain. Nah, jadi ini saya berharap nanti implementasi dari Kompel ini juga tidak kalah pentingnya. Selain kita perlu diskusi tentang masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran itu, implementasinya harus juga kita lakukan sebagaimana yang harus dilakukan nantinya. Baik, berkaitan dengan kecemasan tentang siswa, itu sudah jadi pemikiran yang masif dalam bahasanya. Kemarin kita di kunjungi Gen, itu termasuk bagian yang disampaikan. Kita tidak boleh pesimis, tetapi juga kita harus melakukan seperti yang di konsep dari pemikiran Pak Kapalo tadi. Bapak Ibu, kata Pak Heri dari Ijen kemarin, kata dia, tidak sedikit hari ini sekolah-sekolah yang sudah tutup karena tidak punya murid. Berarti dia tahu karena dia berkelana semua wilayah kerja dia itu, dan tahu dia informasi itu. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang sudah tutup karena tidak punya murid. Dan tren hari ini kita lihat setiap PPDB, trennya sudah mulai melihat menukik ke bawah. Kalau masih jalan rata masih mendingan, atau masih ada sedikit landai ke atas masih lumayan. Tapi sudah ada mulai cenderung ke bawah, itu perlu kita waspadai. Nah, sekolah, ingat, ini saya sedang ngomong sekolah, itu kenyataan seperti itu dan diakui oleh kawan-kawan sebelah. Mau tahu, saya sedikit ceritakan. Satu, itu sebenarnya terlihat sedikit drastis, itu adalah dampak dari COVID-19. Awalnya dari situ, mulai tren menurunnya itu. COVID-19 yang lebih kurang 2 tahun memporak-porandakan pembelajaran di sekolah. Tetapi yang eksis pesantren. Pada masa itu kami bertahan membuat keputusan bagaimana pesantren tetap eksis belajar, karena dia terlokalisir, tidak melakukan seperti kita di reguler ini. Maka banyaklah di antara orang tua wali murid yang menyayangkan kalau anaknya nanti sekolah tapi tidak belajar. Kalau di pesantren sekolah tapi belajar, maka banyak yang mulai masuk pesantren. Maka dari itu menjamu pesantren Bapak Ibu. Masuknya saya jadi kasih pesantren itu masih 18. Berjalan drastis setelah COVID, hari ini sudah 41 untuk dibacakan. Dengan program termasuk program formal juga sudah ada PKPPS, program kesetaraan, juga ada madrasah di dalamnya, reguler, formal, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini juga yang menyedot daripada siswa kita yang masuk ke sekolah dan madrasah. Silakan nanti lihat grafiknya. Tahun kemarin berapa pendaftar, tahun ini berapa. Nah, syukur-syukur kalau masih meningkat, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada trennya sudah mulai, kalau 1 tahun tidak bisa kita pelajari, mulai 2 tahun sudah mulai nampak kurang, itu nampak. Kemarin di Unisba saya melihat biasa sampai hampir 500, kemarin tinggal 200 sekian. Ini jadi pemikiran kita bersama. Kalau sosialisasi tidak perlu amat kalau hari ini. Nah, nanti silakan
Maka dari itu ini bagian penting, Kopel ini dilakukan bagian penting untuk mengantisipasi itu. Kenapa Bapak Ibu? Bahwa mutu lulusan itu tidak hanya ditentukan dengan siswa saja, tetapi juga termasuk diawali dengan mutu gurunya. Maka tadi Kopel dan belajar mandiri itu silakan. Yuk cintai profesi ini Bapak Ibu. Iman kemarin saya bilang, apabila kita sudah mencintai profesi itu, insya Allah kerja itu akan semakin baik. Saya itu saking cintanya saya dengan madrasah Pak, tidak jarang saya tidur di madrasah. Rasanya macam beda kalau kita cinta itu berpisah tidak mau. Satu malam kami dijemput oleh ibu istri Pak Ahmad Ansor, lagi lembur Tanas di dekat kuburan ini. Itu tempat lagi itu tempat diusir-usir oleh arwah yang sebelah itu. Kemudian kecapean katanya. Saking cintanya dengan madrasah. Di terusan saya juga hidup dia dengan meja siswa itu katanya dapat pakai wartawan, dapat pakai nyamuk, dapat pakai lampu. Saking cinta dengan madrasah. Apalagi ngajar, walaupun ngajar saya tidak sebagai Bapak Ibu, tapi saya senang. Maka sampai hari ini alhamdulillah saya masih ngajar. Masih ngajar saya, senangnya rasanya jadi guru. Dan nikmatnya jadi guru. Nah, kalau ada yang merasa jadi guru itu beban, berarti belum mencintai profesi. Rubahkan niat itu, diperbaharui niatnya, diperbaharui. Bapak dan Ibu sekalian, saya menyambut baik kalau memang ini silakan Pak. Kalau nanti dengan kawan pelajari regulasinya tentang budi. Tidak masalah menurut saya. Kemarin merasa lihat kan sudah. Silakan, yang penting jadi berikan ketentuannya supaya kita nanti tidak salah. Walaupun ruangnya sudah ada, silakan. Kita mau mulai. Kalau kita yang pertama mendahului apa-apa. Nah, pelajari, dikomunikasikan dengan stakeholder semua yang ada. Kalau memang itu sudah nanti memang silakan. Itu kita lakukan. Tidak masalah. Ya, masalah. Tapi jangan pula sebenarnya mohon maaf, jangan terlalu khawatirnya. Ini tetap kita usahakan, tapi jangan Bapak Ibu terlalu khawatir dengan tentang masalah kekurangan penerimaan siswa tadi. Insya Allah kita masih yakin dengan tidak takabur, kita berdoa sama madrasah ini tetap menjadi pilihan. Nah, tinggal kita di menunya lah banyak, tolong enak diperenak gimana ya? Biasa santan setengah kilo buat sekilo, kurang lagi tambah lagi kan gitu. Kalau pakai orang makin banyak santan makin enak, tambah lagi bumbunya. Gitu. Lagi sedikit tidak masalah, itu bumbunya. Kira-kira gitu bahasanya. Jadi silakan berinovasi. Jadi ini penting ya, inovasi. Inovasi itu bukan baru yang dibuat, tapi bagaimana yang ada ini dikembangkan. Ini salah satu bentuk. Maka saya sambut baik, terima kasih Pak Kepala dan Bapak-Bapak Ibu yang lain sudah menyambut. Saya senang itu saya ulangi. Saya senang niat kalau sudah apa yang saya coba berikan itu dilakukan berarti manfaatnya. Ya silakan rasa sendiri. Saya mana ada tahu malah lagi bukan ini jalan ini. Alhamdulillah kan. Saya datang ke sini lah, manen kan itu. Nanamnya lah 6 bulan tahun yang lalu, belum buat pokoknya. Tapi itu kali manen. Nah ini hari ini saya ikut manen. Melihat kawan-kawan melakukan itu. Ini inovasi yang baik dan nanti silakan mudi itu silakan dipelajari. Pada waktunya memang itu sudah clear, final silakan. Saya ikut memberikan dukungan dan support untuk itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebersamaan yang dulu sudah dirintis, saya masuk tahun 2000 di sini sampai 2022 dan masih ada sahabat-sahabat saya yang tinggal di sini, kawan-kawan saya yang masih bertemu. Kami dulu sama-sama Pak. Dan budaya di MTS ini itu strata sosial itu hampir tidak terlihat Pak. Jadi saya juga sampai hari ini tidak merasakan strata itu dianggap hal yang menghalangi itu maju. Yuk sama-sama lah Pak, sama-sama. Jadi itu dulu kami walaupun saya 2 tahun di sini, tapi ya sama-sama dengan kawan
berbenah, termasuk menggagas lab PAI itu, memulai kembali dari peninggalan pimpinan terdahulu. Bisa beliau bisa, alhamdulillah sekarang sudah makin baik. Itu mungkin berbaginya. Saat ini saya ingin menyampaikan sedikit, memberikan sedikit motivasi kepada kita wabil khusus yang masih masuk kerjanya masih lama, yang dekat pensiun tak perlu diwaman lah kerjanya, tak perlu diwaman. Tak kerjanya tu pak, tu sahabat baik dia. Jadi saya tak bisa serius kalau ketemu beliau itu, tak bisa serius. Karena cekik saya dari dia, kartu dia tak dari saya. Tak bisa. Nah, kalau itu tidak ada pula masuk. Jadi kalau dia ada pula ngasih nama, terserah dia pula. Ini dia sama lah dulu itu saya pujinya kan. Ya dulu ya, Pak Jono. Dulu itu saya puji. Nah, saya ini kan 3 bulan tinggal berapa hari lagi Pak. Sudah itu akan memasuki masa purnawati. Wajar-wajar pula. Sekolah anak belum itu bawa pulang itu enggak. Ada satu hal pengalaman yang ingin saya bagikan, bahwa saya mulai meniti karir mulai dari dulu, asli 100% dulu. Diawali 1 tahun menjadi guru pada Mas Muhammadiyah yang pembelajarannya di Komplek Air Panas di Desa Haji. 1 tahun di situ kami berupaya bersama untuk kementerian madrasah. Waktu itu Kabupaten Muarajambi dengan Batanghari masih bersatu. Saya menceritakan ini tidak lain, tidak ada niat saya yang lain, cuma ingin memberikan sedikit gambaran motivasi. Siapa tahu nanti ada yang mau ikuti. Ada nasib begitu. 1 tahun dinegerikan Muara Hulian, diberikan dari Mas menjadi Man Hulian. Saya tentu ikut dimutasi juga SK saya menjadi guru Man Muara Hulian. Mengabdi 4 tahun di situ. 4 tahun. Berarti total penghitungan saya jadi guru itu 5 tahun. Selama 5 tahun saya hampir menjabat seluruh jabatan yang ada. Diawali dulu mulainya jadi pangkat sudah jadi guru itu naik dia pun wali kelas, guru piket sudah. Mulai 4 jabatan waka itu sudah, mulai dari sapras, humas, kesiswaan, kurikulum sudah saya coba selama 5 tahun ini. Pramuka, walaupun tak pernah tahu pramuka, sudah ada kenangan pramuka. Saya belum punya baju pramuka, disuruh mendampingi anak pramuka. Satu bagai pinjam baju saya bebas, iyalah. Cuma saya lupa kata saya itu kenangan yang manis sekali. Lambang cikalnya itu lupa saya baju jahit itu belah kanan, belah kiri itu tidak tahu saya. Jadi saya ini malu juga nanti kalau jadi pas itu saya tutup dengan tangan. Kantong gua itu seperti ini, kuburan jalannya masih tahu pas. Saking butuhnya pramuka, maka saya itu senang pramuka sebenarnya, lalu agak banyak. Ini dikasih penghargaan setiap rencana pelak apa namanya 45 sama dengan persekda penghargaan terakhir. Semua jabatan sudah, OSIS, pramuka dan lain-lain. Padahal saya termasuk orang yang awam dengan itu. Nah, maksud saya ini bagi yang masih panjang malu menjadi saya yang awam bisa. Tapi kalau kita mau, jangan takut, jangan menjadi Pak saya tidak tahu, saya tidak mampu, saya itu yang susah deh. Itu MTS 7 itu sempat dengan saya Pak Kepala Bujur. Sampai hari ini peningnya mikir nak jadi siapa pengganti. Kenapa? Ada yang saya cuba. Ada yang saya coba. Belum apa pula Mas. Tapi kurang. Jadi nanti
Di sini yang muda-muda terutama masuk ke Palu dulu. Itu kalau ketemu saya yang lemah-lemah tidak bisa kata saya. Pokoknya semangat terus. Walaupun demam semangat dulu. Saya coba Pak. Mana tahu saya olahraga paham tidak, pramuka paham tidak, masih paham tidak. Tapi kan disuruh maju jalan terus. Nah itu. Terus saya diamanahkan untuk menjadi kepala MTS negeri Terusan. Itu WNI dulu MTS Terusan itu di seberang gedung itu, di seberang belajar seberang di Terusan Sungai itu. Jadi saya coba, karena saya di Mandulian itu Pak, 6:30 saya sudah di sekolah. Paling lambat itu kebiasaan saya. Bahkan jadi kepala MTS itu 6:15 saya sudah di sekolah. Sampai di seberang itu alhamdulillah, jangankan manusia kambing itu belum ada di sekolah itu. Barulah 8:30 dulu datang orang guru, ada anak orang pakaian atas bawah lain. Saya bilang Pak, ini kita ada upacara. Nah, kadang-kadang ada lah Pak. Dalam hati saya kadang-kadang 8:30 upacara 9 aja. Nah, tata saya sudah kopi hansip, baju hansip kan masuk itu bukan hansip. Oh, bukan main. Nah, karena di Mandulian saya nggak gitu. Nah, saya di orangnya seperti itu di Mandulian. Kecewa saya Pak. Sudah masuk buka pintu, waduh, bawa kami segala macam lah lengkap. Mana Pak jadwal belajar hehe, apalagi hehe turun. Nah, kami ini Pak, apa sir Pak, misal lagi guru yang tinggi mengajar ketiga menjadi gila, yang kurang ada dia kurang gila. Nanti keluar main istirahat. Masuk itu jam berapa lagi? Kita serahkan kumpul anak-anak untuk belajar lagi. Kalau aku cari itu, ya matang dikit, no. Saya di Mandulian itu 3 kali saya sambut 3 minggu maksudnya sudah tidak lagi. Mulai Senin besok kita hari Minggu kita keteroyong ngangkut atau karung kita di sebelah madrasah yang sudah dibangun 6 lokal di Lamutan. Jalan akses masuk itu cuma jalan orang punya motor. 7.15 sudah belajar. Yang tak sanggup silahkan, yang sanggup silahkan. Itu juga dong, jangan ketawa terus sekali boleh ibu marah-marah tuh maksudnya kami kasih makan. Iya kok, 3 minggu sudah ada kemata, kita aja. Itu ibu sambil bawa ikan lah, 2 gencet, sambil Pak kakek mas tinggal masak ada lagi balik ya Allah, kecuali mau ngajar apa di situ. Nah sisa cerita begitu jalan Pak. Saksinya masih banyak yang hidup, 7.15. Ada guru yang tinggal di kawasan itu, saya sudah datang di madrasah, dia baru nak pergi mandi. 6.15 saya sudah di madrasah. Karena semangat pertama mungkin tidak. 2 tahun saya situ Pak, 2 tahun dan berapa bulan almarhum Pak Kasmirahi manggil, yuk kau kawan nih Bapak Durian, tak kawannya apa kawan apa? Rupanya masuk di sini Pak Najmi sudah habis waktunya. Mau dipindahkan ke MTS Serdani. Saya diminta. Saya bingung Pak. Kok biasanya 4 tahun baru dirolling ini, saya belum 7 tahun. Baru 2 tahun berapa bulan. Nah, dibilang dulu ada ujian turun Kabupaten Batanghari masih bergabung oleh Jambi. MTS Terusan mendapatkan temuan administrasi terkecil dan kantor adalah mendapat temuan administrasi dan keuangan terbesar. Itu bentuk penghargaan. Dari sebanyak ini satuan kerja MTS Terusan yang terkecil itu pun temuan administrasi, tidak ada keuangan. Maka saya disuruh ke sini. Sampai di sini saya buka cerita benar sudah. Dan dulu saya buka cerita katanya sombong. Baru setahun setengah saya sudah diminta lagi ke Mandulian. Karena kepala Mandulian mau dimutasi lagi. Masuknya silakan awal yang lagi nggak boleh. Bolehnya nggak usah cerita. Saya minta tempo 6 bulan, genapkan saya 2 tahun Pak. Karena ada bangunan sedang jalan di situ. Dan mungkin saya masuk di tengah. Nah iyalah. Begitu 2 tahun sampai 2002 saya sudah. 2000 sampai 2002 Pak. Saya harus ke Mandulian. Kembali ke habitat. Di situ dulu pernah 5 tahun, tambah lagi. Di situ saya baru 2 tahun disuruh memulai kembali
menjalankan madrasah aliyah Unggul Jami yang hari ini disebut Mancedika. Maka saya orang tokoh kepala pertamanya yang memulai membuka Mas Unggul Jami, namanya mengadopsi seluruh manajemen dengan Mansepong bersama itu cuma 3, ada Mansepong, ada Man IC Gorontalo, maka Jambi itu disiapkan jadi Man yang ketiga IC. Saya antar sampai ke pendirian, maka saya terus mutasi ke Kapil Agama Provinsi Jambi, nangkring di bidang Mapenda. Di situ saya ditawarkan karena Pak Hukuman Hakim mau pensiun, saya ditawarkan untuk pegang model. Saya takut, bukan tak mau, takut saya karena ada model-model dalam. Seniornya masih tidak kompak. Saya diminta, masih hidup saksinya masih ada. Saya tolak itu, SK saya dibuat menjadi UP kantor wilayah Provinsi Jambi. Jadi Pak SK. Saya juga tolak karena tiap hari saya tengok UP itu pola kayak api. Ini menurut kepala. Saya ini profesi guru. Akhirnya tidak juga saya kembali ditaruh di staf Mapenda itu. Jadi temuan Irjen, 2 kali temuan Irjen. Karena satu-satunya pegawai negeri status staf golongan 4A, selainnya di bawah gelar. Mulai dari kasih sampai kami golongan paling tinggi itu 3D. Sementara saya 4A. Pada saat itulah saya tidak pernah bisa buat DP3 SKP kalau sekarang. Karena yang menandatangani tidak ada. Kabin itu golongan 3D. Singkat cerita kabinnya meninggal, Pak almarhum Pak Munawar. Maka didesain penjaringan kabin. Ada beberapa kandidat yang tidak perlu saya sebutkan. Akhirnya dapat oleh Pak Haji Ahmad Madani dan Pak Damiri mengambil posisi di Mandalay. Saya disuruh balik di sini. Itulah saya jalannya, saya mulai keluar dari sekolah, keluar dari madrasah, masuk ke kantor. Saya menjabat sebagai kasih Mapenda di situ. 2 tahun saya diminta membenahi PK Pontren. Itulah sejarah MIS menjadi DTA. Itu sejarah. Jadi kalau mau cerita sejarah DTA, pelaku sejarahnya termasuk saya. Berubah nomenklatur menjadi PD Pontren. Setelah itu saya disuruh Pak Jam Rizal, masih hidup. Kalau tidak percaya nanti ketemu dia tadi. Pak Jam Rizal minta saya kembali ke seksi pendidikan madrasah. 2 tahun lebih kurang. Ada kesempatan 2 kali asesmen, saya mengikuti. Asesmen pertama saya mengikuti calon pemenang dengan penuh, karena saya tidak mau tapi dipaksa suruh juga ikut. Dan yang dapat juga orang dengan penuh. Nah, yang kedua asesmen saya terbuka lebar jalan karena sudah punya scoring. Alhamdulillah kalau ini nak mesti sudah berani ngomong. Kalau dulu kan itu kayak sombong lah. Scoring nilai tertinggi, bukan hebat, tapi masuk kerja golongan pangkat rekam jejak. Saya memiliki 12 rekam jejak jabatan resmi di SK oleh pemerintah. Ada yang sudah punya lebih dari 5 di sini rekam jejak jabatan resmi. Maka dari itu, bagi yang mau berkarir, jangan bercita-cita sampai pensiun di sini. Kalau yang mau berkarir, yang tidak mau berkarir tidak apa-apa. Siapa yang mau berkarir, ikuti jejak itu. Ada kalau madrasah sudah nak pindah situlah pengennya. Nah, ini tidak berkarir. Pada saya begitu ditempatkan bersiapkan untuk berangkat lagi berikutnya. Kemana pun ada tuh calon kepala madrasah yang sudah lengkap, sudah asesmen, sudah punya sertifikat. Saya tawarkan tes 8, tak mau lah. Sekali itulah saya nanya, saya tanya lagi juga. Sampai hari ini tidak saya tanya lagi. Nah, bukan di sini, tapi di tempat lain. Itu perjalanan karir saya Bapak Ibu. Alhamdulillah banyak kenikmatan yang saya dapat dari karir itu. Yang jelas saya selama berkarir, saya tidak pernah berusaha mengganggu orang, menyakiti supaya dapat saya jabatan, tidak mau. Baik.
Terakhir, karena saya akan nyambung perjalanan ke perbatasan, saya juga minta izin nanti akan membawa Pak Kepala Studi Timur ke MTS itu. Ada hal-hal mungkin yang perlu dilihat di situ, bisa dia memberi, bisa juga dia menerima. Nah, nanti dengan saya itu ke MTS itu untuk bersama melihat kondisi di MTS itu. Itu studi tim itu penting. Mungkin ada kelebihan kawan bisa kita ambil, kelebihan kita wakaf ke kawan. Sebagaimana tadi sampaikan Bapak Ibu, insya Allah kalau Allah mengizinkan 3 bulan sekian hari lagi saya akan memasuki purna bakti. Saya menyadari, mengakui, memastikan bahwa selama kita saling mulai mengenal dan bekerja sama, sampailah nanti waktunya, pastilah saya itu punya kesalahan, punya kehilapan, punya kealpaan. Maka dari itu kesempatan baik ini, karena saya sulit mencari waktu untuk berkumpul seperti ini, dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketulusan, saya mohon dimaafkan. Kemudian andaikan kalau ada Bapak Ibu ada yang memiliki sama yang seperti saya itu, saya secara jelas jauh dari sebelumnya sudah saya maafkan. Saya titip madrasah ini madrasah yang wajib menjadi contoh, wajib dicontoh, wajib menjadi teladan, karena ini peninggalan daripada pendahulu kita. Dan jangan lupa apa yang kita nikmati hari ini sesungguhnya ini ketepatan itu warisan daripada orang tua kita dahulu. Makanya sejarah itu jangan lupa, sekali bisa kita lihat sejarah madrasah ini madrasah yang luar biasa. Diawali dengan madrasah Sanawiyah Negeri Tanjung Pau Kerinci, diboyong ke Batanghari menjadi MTS Negeri Muara Tebesi, dibawa lagi kemudian menjadi MTS Negeri Muara Tebesi di Muara Bulian. Maka dulu pada zaman saya masih ada 2 stempel keuangan tuh, MTSN Muara Tebesi di Muara Bulian, stempel administrasi MTS Negeri Muara Bulian. Baru dirubah-rubah nomenklaturnya, alhamdulillah setelah itu sampai hari ini kita baru menikmati nama madrasah ini dari MTS Negeri Muara Bulian menjadi MTS Negeri 1 Batanghari. Nah, sekali lagi banyak hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu, saya mohon maaf, dan sebaliknya sudah saya maafkan. Saya titip madrasah ini, terutama guru-guru, kawan-kawan yang mengabdi di sini, silakan. Karena saya bilang madrasah ini bagaikan lahan kebun, bagaikan lahan kebun. Tanamlah sebanyak-banyaknya varian tanaman, pupuk, rawat, dan jagolah, siramlah, karena kitalah orang penikmat. Ini contoh. Semakin kita banyak menanam, insya Allah semakin banyak kita akan memanen. Dan tanamlah, peliharalah dengan baik. Itu saja mungkin. Nanti kalaupun ada kesempatan yang lain, bentuk event yang lain, saya tetap menjelang per 1 Januari saya. Jadi sudah saya hafal itu. Hari Senin tanggal 30 Desember itu apel terakhir di kantor, insyaallah. Kemudian hari Selasa tanggal 31 Desember itu hari terakhir kerja saya. Saya sudah berniat. Saya ingat pesan dari petinggi kita bahwa kalau bisa kita dulu datang nampak muka, balik nampak pukul. Rencana saya hari Selasa itu jam 4 itu kawan-kawan di kantor itu jangan ada yang balik dulu, biar saya yang balik, tengokkan saya pergi, tanda saya lah pergi. Nah, untuk di masa dinas, bukan berarti pergi dalam kerja lain. Itu rencana saya. Tanggal 1 itu hari libur nasional tahun baru. Kesempatan nanti ada pejabat PLT atau definitif hanya di tanggal 2. Jadi agak ekstrim jabatan saya untuk mengakhirinya. Tanggal 2 itu hari satu-satunya hari penentu apakah nanti ada pengganti saya secara definitif harus dilantik. Karena kalau dilantik tanggal 31 belum bisa, karena saya masih pejabat. Nah,
Tanggal 2 atau nanti kemungkinan kalau tidak ada langsung definitif akan diberikan surat pelaksana tugas. Karena tanggal 3 sudah harus upacara hari amal bakti Kementerian Agama. Jadi nanti pesan saya ikutilah Bapak Ibu bagaimanapun. Dan yang terakhir, yuk kita sama-sama ikuti perkembangan negeri ini. Beberapa waktu lagi akan dilantik presiden, wakil presiden, dan itu akan tentu disusul oleh kabinet, kemudian tentu akan merambah ke bawah. Tolong pelajari, tolong disiasati, kita harus bisa mengikuti perkembangan itu, dan nanti bisa juga madrasah ini bagaimana menyesuaikan dengan RPJM yang dibuat oleh pemerintah tahun 2025 sampai 2029. Itu saja. Sekali lagi banyak terima kasih dan banyak maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.